Fotosintesis adalah suatu proses biokimiawi pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan. Fotosintesis terjadi pada suatu jaringan yang mengandung zat hijau daun, atau disebut juga klorofil. Fotosintesis bertujuan untuk memperoleh energi yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman atau organisme lain untuk pertumbuhan maupun perkembangan. Hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya, fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di planet bumi ini. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Selain karbohidrat sebagai produk utamanya, fotosintesis juga menghasilkan gas oksigen yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain. Bahan dasar yang berupa karbon dioksida dan air diasimilasi dengan bantuan cahaya matahari untuk menjadi gula atau karbohidrat dan juga gas oksigen. Gula atau karbohidrat akan disimpan di beberapa bagian tubuh pada tanaman untuk nantinya dimanfaatkan sebagai bahan pembentuk energi. Sedangkan oksigen akan dilepaskan melalui stomata ke lingkungan. Lalu, bagaimana cara kita sebagai manusia membuktikan bahwa tanaman hijau melakukan fotosintesis? Ada suatu cara sederhana yang dapat digunakan untuk membuktikan proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman. Dan juga sekalian dapat melihat perbedaan laju fotosintesis dari perbedaan usia daun tanaman. Cara tersebut didasari pada saat pembentukan gas oksigen yang diproduksi saat fotosintesis dan dikeluarkan melalui stomata daun. Langkah-langkah percobaannya adalah yang pertama, kita harus menyediakan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang harus disediakan cukup sederhana. Hanya membutuhkan wadah transparan seperti gelas beker, kemudian air bening atau air sumur, dan 3 daun tanaman yang memiliki perbedaan umur, namun masih dalam satu tanaman yang sama. Umur daun yang dipilih adalah umur daun yang masih muda, kemudian umur dewasa, dan juga umur daun yang sudah tua. Ciri-ciri daun yang masih berumur muda adalah berwarna cerah, seperti hijau muda, kemudian atau merah muda, ataupun kuning muda. Kemudian daun yang sudah dewasa biasanya berwarna agak gelap, sedangkan daun yang sudah berumur tua biasanya berwarna gelap dan pucat. Langkah pertama adalah penuhilah masing-masing gelas beker atau wadah dengan menggunakan air bening secukupnya. Kemudian rendam atau masukkan masing-masing daun ke dalam gelas beker yang telah terisi air. Rendam daun dengan posisi bagian permukaan bawah daun menghadap ke arah atas. Hal ini bertujuan karena stomata banyak berada di permukaan bawah daun. Lalu amatilah bagian permukaan daun antara 5 hingga 15 menit ke depan. Dan tunggu hingga terbentuknya gelembung-gelembung udara kecil yang muncul dari permukaan daun. Kemudian, catat pada lembar pengamatan hasil dari pengamatan tersebut dengan membandingkan jumlah gelembung yang dihasilkan antara ketiga daun tersebut. Setiap bagian tanaman, terutama pada daun yang memiliki klorofil, mampu melakukan fotosintesis. Hasil utama fotosintesis adalah berupa karbohidrat atau gula dan juga menghasilkan produk sampingan berupa gas oksigen. Oksigen yang dihasilkan dalam peristiwa fotosintesis adalah hasil fotolisis nyawa air atau H2O oleh foton yang dihasilkan oleh cahaya matahari.
Oksigen akan dilepaskan ke udara melalui pori-pori kecil daun atau disebut juga stomata. Hal ini yang terlihat saat kita mengamati permukaan daun yang direndam pada air. Meskipun daun sudah dipetik dari pohonnya, namun daun masih dapat melakukan fotosintesis hingga beberapa waktu ke depan, dikarenakan sel-selnya masih aktif melakukan kegiatan metabolisme. Terdapat perbedaan jumlah gas atau oksigen yang dihasilkan saat fotosintesis antara ketiga jenis daun yang digunakan dalam percobaan. Daun yang sudah berusia dewasa adalah daun yang paling banyak menghasilkan gelembung gas, sehingga dapat dikatakan laju fotosintesisnya paling tinggi dibanding daun yang lain yang masih berusia muda ataupun yang sudah tua. Hal ini dapat terjadi karena daun dewasa memiliki klorofil yang lebih banyak dari daun muda, yang mana pada daun muda biasanya masih dalam proses pembentukan. Sedangkan daun yang sudah berumur tua sudah mengalami perubahan struktur sel maupun jaringan, serta sebagian besar klorofil daun sudah rusak, yang disebut dengan peristiwa klorosis. Demikian penjelasan singkat tentang bagaimana cara mengetahui perbedaan laju fotosintesis pada daun tanaman. Semoga dapat menambah pengetahuan seputar ilmu biologi. Mas Iki di sini dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.